Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencatatan, penilaian, dan pelaporan aset. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ovi Rudisna Baitanu. Saya akan menjelaskan tentang aset. Aset dicatat dan dinilai untuk memungkinkan kinerja itu diukur secara intern untuk tujuan manajemen dan secara ekstern untuk akuntabilitas. Bab ini menguraikan sejumlah aspek dari pencatatan dan penilaian aset. Di samping itu juga menguraikan alokasi nilai aset selama periode penggunaannya. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi biaya penuh atau full cost dari berbagai aktivitas penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh entitas. Entitas harus membuat keputusan yang informatif tentang aset yang mereka kontrol jika mereka ingin akuntabel mengenai kinerja fisik dan finansial dari aset tersebut. Mereka tidak dapat melakukan ini dengan efektif apabila mereka tidak memiliki akses yang cepat terhadap informasi yang diperlukan. Prosedur pencatatan, penilaian, dan pelaporan yang akurat sangat diperlukan sehingga keputusan untuk memodifikasi, merehabilitasi, mencari alternatif penggunaan, penghapusan dari suatu aset dapat didasarkan pada kejelasan. Beberapa informasi dipelihara untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan, sementara data tambahan hendaknya dipelihara sebagai bagian dari praktik manajemen aset yang baik. Informasi komprehensif tentang aset dapat menyebabkan jumlah data yang besar. Entitas harus menjelaskan kebutuhan informasi minimum dan menerapkan strategi manajemen informasi yang efektif untuk meyakinkan bahwa informasi yang dibutuhkan dan hanya informasi yang dibutuhkan dihasilkan dan kontrol yang penting telah dapat tempatnya. Nama saya Gian Tameno, saya akan membahas kebutuhan informasi aset. Kebutuhan informasi aset, informasi yang komprehensif, akurat, dan up to date atas suatu aset merupakan suatu yang vital bagi perencanaan aset yang efektif. Informasi yang bagus diperlukan untuk mendukung keputusan yang jelas tentang aset terkait dengan kapasitas pemberian pelayanan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan, dan memenuhi kewajiban pelaporan keuangan sesuai dengan undang-undang. Informasi yang dihasilkan tentang aset harus sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis umumnya lebih memerlukan informasi yang sedikit singkat mengenai berbagai isu dan karakteristik aset terkait dengan tren daripada data spesifik mengenai masing-masing aset. Yang kedua, keputusan taktis lebih memerlukan berbagai informasi yang lebih banyak dan lebih detail. Yang ketiga, keputusan operasional cenderung membutuhkan sumber data dengan tingkat akurasi yang tinggi seperti informasi yang mendukung keputusan day-to-day masing-masing pegawai. Yang pertama, sistem informasi aset. Entitas memelihara daftar aset untuk memfasilitasi implementasi strategi manajemen risiko yang memadai. Sistem informasi aset menggunakan database tentang informasi aset yang disebut dengan daftar aset agar daftar tadi efektif mendukung sepenuhnya pengambilan keputusan tentang penghemat aset, maka harus komprehensif dan mencakup seluruh aset yang dikontrol entitas. Kedua, terstruktur dengan cara membedakan kelompok aset yang berbeda dan memperlakukan secara memadai. Yang ketiga, mencakup rincian dari seluruh transaksi yang mempengaruhi aset jika terjadi. Yang keempat, memiliki prosedur pengambilan dan jejak audit yang saling berkaitan. Yang kelima, mengidentifikasi individu atau unit organisasi yang bertanggung jawab atas aset dan lokasi aset.
Menyimpan informasi keuangan yang diperlukan untuk keperluan pelaporan. Informasi dalam daftar aset harus dapat diakses dengan cepat oleh individu yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan manajemen aset atau kelompok aset, terutama secara real time. Yang kedua, data kinerja. Daftar aset hendaknya memiliki porsi untuk mencatat data kinerja masing-masing aset individual. Sebagai contoh data kinerja yang bermanfaat dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kinerja operasional aset terkait dengan tujuan pemberian pelayanan. Yang kedua, ukuran sebagai intensif suatu aset digunakan mengungkapkan kapasitas berlebih yang dapat dialih untuk tujuan penggunaan yang lain. Dan yang ketiga, biaya operasi. Informasi tadi harus dinilai oleh entitas dengan data praktik terbaik guna menentukan apakah aset telah dikelola secara efektif. Demikian. Perkenalkan, nama saya Jetuna Kore. Saya akan menjelaskan tentang pencatatan aset. Dalam pencatatan aset ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertanggungjawaban. Dalam suatu entitas, akuntabilitas aset dapat dengan normal diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu ambang pencatatan. Ambang pencatatan ini merupakan di mana batas minimal nilai suatu aset dicatat dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu ada aset core dan aset non-core. Klasifikasi aset dapat disebut aset core apabila yang pertama diperlukan untuk keseimbangan pemberian pelayanan yang disyaratkan pemerintah. Yang kedua, dimiliki secara publik dan tidak digantikan alternatif sektor privat. Dan yang ketiga, dilindungi untuk alasan sejarah dan konservasi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset non-core atau tidak inti apabila aset tersebut yang pertama dimaksudkan tidak akan diganti jika rusak karena aset tersebut tidak diperlukan lagi. Yang kedua, teridentifikasi sebagai aset berlebihan dan menunggu untuk dihapuskan atau disebarkan kembali. Yang keempat, mengelompokkan aset. Dalam mencatat aset hendaknya secara umum berbasis aset by aset. Dalam beberapa kasus mungkin lebih memadai untuk mencatat kelompok aset yang berhubungan satu sama lain. Dan yang kelima adalah pengumpulan aset. Dalam beberapa entitas memiliki aset-aset yang homogen dalam jumlah yang besar yang memiliki nilai komplementer seperti buku perpustakaan atau koleksi bahan-bahan kimia. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Iga Ayu Mawarni dulu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul perekaman informasi aset. Perekaman informasi aset, data aset harus dijaga agar tetap update. Data atas transaksi yang mempengaruhi aset hendaknya direkam pada saat transaksi terjadi dan dimasukkan dalam daftar aset. Yang pertama, data aset pada waktu pengadaan. Catatan atas aset yang baru diperoleh harus direkam dari sistem pembelian tepat pada saat pembelian atau pengadaan, dan penilaian awal aset harus didasarkan pada biaya pengadaan. Dalam konteks ini, biaya pengadaan berarti harga pembelian aktual ditambah ongkos-ongkos tambahan terkait dengan pengadaan. Yang kedua, pengeluaran atas aset yang telah ada. Pengeluaran atas aset yang telah ada yang meningkatkan manfaat potensialnya diperlakukan sebagai pengeluaran modal dan harus dicatat sebagai yang pertama, tambahan pada nilai dari aset yang telah ada, atau yang kedua, aset baru berhubungan dengan aset yang telah ada. Pengeluaran pemeliharaan normal harus dicatat sebagai beban operasi. Pekerjaan pemeliharaan harus diawali dengan pesanan pekerjaan atau yang sejenisnya dan digunakan untuk mengumpulkan biaya dan membuat catatan mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang ketiga, inventarisasi. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan secara periodik, normalnya tahunan yang hasilnya akan
Siliasikan dengan catatan yang ada di dalam daftar aset. Frekuensinya biasa dimodifikasi atau didukung dengan pendekatan sampling. Kode garis atau teknik elektronik sejenisnya dapat digunakan untuk tujuan pemeriksaan guna memperkenalkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan mengurangi biaya manajemen. Terima kasih. Saya Frederica Lasviato, saya akan membawa materi tentang akuntansi dan penilaian aset. 1. Definisi aset. Mengenai definisi aset dan kriteria pengakuannya telah diuraikan di bab-bab terdepan, sehingga tidak perlu diulas kembali di bagian ini. 2. Penilaian aset. Penilaian aset ini merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen aset, karena proses ini merupakan satu proses kerja untuk melakukan pengelolaan aset yang dimiliki atau dikuasai. Sebagai contoh, penilaian aset dapat digunakan untuk tujuan A. Menghasilkan informasi yang dibutuhkan, pengendalian intern, alokasi sumber daya, dan penilaian kinerja. B. Mengusung dasar bagi realisasi aset. C. Asuransi. D. Memenuhi persyaratan bagi pelaporan keuangan eksternal. Pemilihan metode penilaian yang memadai tergantung pada tujuan penilaian dan kedua pada sifat dari aset yang dinilai. Penilaian awal dilakukan pada saat pengadaan dan umumnya dilakukan sesuai dengan biaya pengadaan. 3. Penilaian aset core dan non-core merupakan hal yang penting untuk membedakan antara aset-aset inti dan non-inti. Dalam menentukan penilaian, aset-aset yang diklasifikasikan sebagai aset non-inti dinilai sebesar nilai realisasi bersih. Aset-aset yang diklasifikasikan sebagai aset inti dinilai sebesar biaya pengganti potensial bermanfaat yang tersisa dalam aset. A. Penilaian aset-aset budaya atau bersejarah. Penilaian mungkin akan sulit dilakukan untuk aset-aset yang dilindungi untuk alasan bersejarah atau konservasi. Aset bersejarah memiliki dua komponen, nilai, yaitu nilai yang terkait dengan pasar, dan nilai estetika. Terseksi sebagai atau seluruh oleh nilai pasar ini. B. Revaluasi aset. Entitas harus mengusung program untuk menilai kembali aset setidaknya setiap 5 tahun dan mereviewnya setiap tahun. Selanjutnya, ketentuan tentang revaluasi aset tetap dapat dilihat di Pertanyaan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 7 tentang akuntansi aktiva tetap atau fixed asset. Demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.